Teman-teman pernah penasaran nggak sama energi Anda sendiri? Apa energinya bervibrasi rendah alias berperasaan negatif? Atau sebaliknya memiliki vibrasi energi yang tinggi, penuh dengan positivitas dan tentunya lebih beruntung, lebih mulus perjalanannya? Segala sesuatu di dunia terdiri dari energi kekuatan kehidupan. Setiap makhluk hidup dan benda mampu menerima energi dari lingkungan, menyimpannya, dan memancarkannya kembali ke dunia. Energi ini terdiri dari atom-atom yang bergetar pada frekuensi unik, diukur dalam hertz. Begitu juga dengan kita. Emosi kita juga bergetar dalam frekuensi tertentu, bergantung dari tingkat kesadaran kita, atau jenis emosi dominan kita. Dan ini yang menentukan jenis vibrasi energi diri kita. Mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah melihat chart ini, yang menunjukkan hubungan dari emosi dominan kita terhadap frekuensi badan kita. Kadang emosi kita bisa berubah, bergantung dari pemikiran kita dan beberapa aspek lainnya. Namun masing-masing dari kita memiliki jenis emosi dominan kita sendiri. Misalnya si A tipenya pemarah, si B selalu khawatir, dan seterusnya. Mengapa hal ini penting? Karena sangat berhubungan dengan law of attraction. Seseorang yang bervibrasi rendah selalu mengundang hal-hal yang mempersulit kehidupannya. Sebaliknya, seseorang dengan vibrasi yang tinggi selalu mengundang hal-hal yang mempermudah kehidupannya. Mari kita lihat frekuensi dari vibrasi energi manusia berdasarkan sifat dominannya. Bagian pertama adalah frekuensi di bawah 100 Hz, yaitu duka, apati atau ketidakpedulian, rasa bersalah, atau malu dan rendah diri. Keempat jenis emosi ini menghambat pertumbuhan fisikal dan spiritual kita. Perasaan malu atau shame dan rasa bersalah atau guilt adalah yang paling rendah dan benar-benar membuat kita berasa tidak enak, tidak nyaman dalam kehidupan, stagnan, pesimis, no hope. Pada saat Anda memiliki rasa bersalah atau guilt, ini adalah salah satu bentuk penyesalan yang artinya Anda terikat dengan kondisi kesalahan yang Anda lakukan di masa lalu. Ini yang membuat energi Anda menjadi sangat rendah dan negatif. Karena sesuai law of attraction, berada di masa lalu hanya mengundang negativitas dalam diri Anda. Yang paling buruk adalah perasaan malu atau shame. Apabila kita lihat definisi shame atau rasa malu, itu adalah perasaan menyakitkan yang merupakan campuran dari penyesalan, kebencian pada diri sendiri, dan perasaan kehilangan kehormatan diri. Perasaan malu atau shame sering datang sebagai kelanjutan dari rasa bersalah atau guilt. Saat kita memiliki perasaan malu ini, selalu ada suara dari pikiran kita sendiri bahwa kita tidak layak, tidak sanggup, tidak mampu, tidak kompeten, tidak cukup pintar, tidak cukup kaya, dan seterusnya. Apabila shame adalah perasaan dominan kita, maka akan membuat kita menjadi rendah diri, benci pada diri sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menarik hal-hal yang baik ke dalam kehidupan kita, apabila kita tidak yakin dan benci pada diri kita sendiri? Kabar baiknya, kita bisa melatih diri, membiasakan diri untuk keluar dari emosi-emosi negatif ini, yang akan kita bahas selanjutnya. Bagian kedua adalah frekuensi antara 100 sampai 200 Hz, termasuk keberanian, kebanggaan dan gengsi, kemarahan, hawa nafsu, dan ketakutan atau kekhawatiran. Dilihat dari chart energi ini, satu hal menarik adalah vibrasi energi dari keberanian atau courage, dan gengsi atau pride masih tergolong tingkat vibrasi energi yang tidak terlalu tinggi. Bahkan kalau dilihat di chart, masih di bawah netralitas. Dan penerimaan, artinya apa? Saat kita mau menerima suatu keadaan dengan netral dan lapang dada, maka kita memiliki energi lebih tinggi ketimbang kita ngotot dan ngoyok berusaha untuk merubah keadaan kita dengan keberanian, mungkin karena gengsi dan sebagainya. Konsep ini bisa dibilang berlawanan dengan didikan kebudayaan manusia yang selama ini mengajari kita untuk ngoyok, ngotot, kerja keras untuk menghasilkan progres menuju sukses. Solusi yang dapat kita lakukan adalah walaupun kita tetap rajin berusaha untuk mencapai tujuan kita, pikiran kita tidak terikat dalam obsesi untuk mendapatkan yang ingin kita dapatkan. Satu hal penting dalam kisaran Earthfall ini, energi manusia mulai bervibrasi positif saat menyentuh angka 200 Hz di level keberanian. Bagian ketiga adalah frekuensi antara 200 sampai 400 Hz, termasuk akal budi, penerimaan, kemauan, dan netralitas. Dalam tingkatan vibrasi energi ini, di tingkat kesadaran netralitas, seseorang akan lebih rileks dan fleksibel menjalani hidup, tidak ngoyo, merasa aman dan percaya diri. Seseorang di tingkatan ini memilih melepaskan emosi yang negatif dan mengisinya dengan hal-hal yang positif. Saat dalam tingkatan kemauan atau willingness,
Orang yang berada di tingkatan ini mulai mendorong dirinya untuk melakukan yang lebih baik, menjadi lebih terorganisir, dan termotivasi untuk berkembang. Pada saat frekuensi energi kita sudah ada di antara 350-400 Hz, di mana kesadaran emosi kita dalam level penerimaan atau acceptance dan akal budi atau reason, di level ini kita mulai menyadari bahwa kitalah yang menjadi sumber kebahagiaan kita sendiri, apapun kondisi kita. Bagian tertinggi adalah frekuensi antara 500-700 Hz ke atas, termasuk pencerahan, kedamaian, kebahagiaan, dan cinta. Saat Anda mencapai tahap cinta kasih di 500 Hz, Anda sudah memiliki perasaan cinta kasih atau compassion yang tulus terhadap semua insan. Bahkan pelopor dari chart ini, Dr. Hawkins, mengatakan, hanya 1 dari 250 orang di dunia yang mencapai tahap ini dalam kehidupan mereka. Banyak pelatih-pelatih rohani dan guru-guru spiritual sudah berada dalam level vibrasi 540-600 Hz ini, antara kebahagiaan dan kedamaian. Satu hal yang menarik lagi dari tingkatan ini adalah kedamaian atau peace. Rupanya masih lebih tinggi dari cinta kasih atau love. Mengapa bisa begini? Apakah mungkin cinta kasih dan kebahagiaan masih menyisakan sedikit kondisi keterikatan atau attachment terhadap mereka yang dicintai atau apa saja yang disukai? Yang pasti, saat Anda sudah mencapai fase kedamaian, Anda sudah menyadari bahwa sebenarnya segala sesuatunya tidak perlu dikhawatirkan. Seburuk apapun seakan-akan kondisi eksternal mempengaruhi hidup kita. Saat Anda sudah mencapai fase ini, sudah tidak ada keterikatan dan tidak ada ruang untuk perasaan-perasaan negatif. Fase tertinggi adalah pencerahan. Beberapa contoh dari mereka yang tercerahkan sudah pernah memberikan kontribusi yang sedemikian besarnya terhadap umat manusia. Nah, sekarang kita sudah tahu tingkatan vibrasi energi kesadaran kita. Bagaimana kalau yang dominan masih di tingkatan level bawah yang masih negatif? Kabar baiknya kita bisa ubah tingkat kesadaran kita dengan mengubah kebiasaan pikiran kita dalam merasakan sesuatu, alias mengubah kebiasaan emosi kita. Kedengarannya simple, namun kita butuh komitmen dan konsistensi untuk mengubah emosi dan kemudian kita. Cara pertama adalah dengan bersyukur. Setiap kali emosi dan tingkat kesadaran kita turun ke 4 tingkat kesadaran terendah, di mana pada intinya kita berasa kekurangan, kita alihkan fokus pikiran kita ke hal-hal yang sudah kita miliki, yang sudah dianugerahkan ke kita, dan kita bersyukur. Karena sesuai quote dari Tony Robbins, karena kita tidak dapat merasakan kekhawatiran dan kemarahan dan perasaan bersyukur di waktu yang bersamaan. Cara kedua adalah untuk melakukan hal yang kontras dengan perasaan yang kita rasakan. Saat kita sedang berasa marah, kita alihkan pikiran kita ke hal-hal yang dapat membuat kita berasa tenang dan damai. Saat kita berasa apati, alias tidak peduli akan orang lain, kita justru berikan bantuan atau donasi ke yang membutuhkan untuk meningkatkan perasaan cinta kasih atau compassion and love. Saat kita sedang sedih, maka justru kita lakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Seperti gelombang getaran yang naik turun, saat gelombang sudah dalam titik terendah, maka kita angkat ke atas menuju puncak tertinggi. Cara ketiga adalah dengan meditasi. Satu hal yang menarik bahwa chart energi vibrasi kesadaran manusia memiliki warna dan tingkatan yang serupa dengan cakra manusia. Dengan meditasi secara konsisten, dipercaya semua aliran energi 7 cakra dapat distabilkan dan masing-masing bervibrasi dengan optimal tanpa hambatan. Hasilnya, Anda akan lebih stabil secara emosi, merasa nyaman, tenang, dan tentunya bervibrasi dengan tingkat yang lebih tinggi. Meditasi juga merupakan teknik pelatihan kita untuk berfokus pada masa kini, sekarang, now, untuk tidak memikirkan masa lalu ataupun masa depan. Vibrasi yang paling tinggi dan positif saat kita fokus di saat ini. Inilah fundamental dari Law of Attraction. Cara keempat khusus untuk menangkal 2 tingkat yang paling rendah, perasaan malu dan rasa bersalah, adalah untuk berlatih untuk selalu memaafkan, baik memaafkan sesama ataupun memaafkan diri sendiri. Beberapa dari kita mungkin bisa bertanya, bagaimana mungkin kita bisa memiliki perasaan yang positif apabila kita selalu berada di kondisi yang tidak kondusif? Apabila kita miskin dan kelaparan, mana mungkin kita bisa damai, tenang, dan bahagia? Untuk pertanyaan ini, ada beberapa tokoh terkenal yang memiliki dan mempertahankan tingkat kesadaran yang baik, walaupun mereka memiliki kondisi yang tidak baik. Baik memiliki cacat tubuh yang serius, atau pernah dieksploitasi secara seksual di usia muda, dan akhirnya tetap berhasil dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, ada juga mereka yang sudah kaya, sangat berada dan sangat berkecukupan. Seakan-akan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup mereka. Berakhir tragis.
bunuh diri, atau meninggal dan depresi mendalam. Walaupun mereka masih kaya raya dan tidak bangkrut. Semua berasal dari pikiran kita dan apa yang kita rasakan setelah apapun yang kita alami. Baik untuk tetap positif atau jatuh ke sisi negatif, dan apapun yang akan terjadi terhadap kita ke depannya, menguntungkan atau merugikan, akan tergantung dari tingkatan vibrasi emosi dan kesadaran kita. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.